Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Hasanah, Dan saya Nadia Putri. dan ada satu lagi namanya Itibar Fitriadi. Nah, dia akan menjadi editor dari tim kita kali ini. Kita mau ngapain sih sekarang, Kak? Ngapain ya enaknya ya? Kita tuh udah bertugas dari Misi Rika. Tugas apa tuh? Itu etika parwis. Oh, etika pariwisata. Tugas apaan tuh? Apa ya? Di situ kita menjelaskan tentang bagaimana kita beretika tentang pariwisata, Kak. Gitu. Apa aja sih? Ikuti kita ya. Oke, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yakni tentang etika dasar. Perlu digarisbawahi bahwa di sini kita mengambil objek hotel. Dengan otomatis kita akan membahas etika dasar dalam pelayanan hotel. Nah, etika dasar dalam pelayanan hotel adalah pedoman sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh setiap karyawan dalam melayani tamu. Nah, etika ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat krusial karena hotel bukan hanya tempat untuk menginap, tapi juga tempat tamu untuk mencari kenyamanan dan pengalaman yang menyenangkan. Nah, etikanya apa aja sih? Seperti sikap yang ramah, sopan, tulus, itu menjadi kunci utama dalam pelayanan. Nah, setiap karyawan harus mampu untuk menyapa tamu dengan senyum, berbicara dengan santun, serta menunjukkan perhatian yang tulus. Agar apa? Agar tamu merasa dihargai. Selain itu, kejujuran juga sangat-sangatlah penting. Informasi mengenai harga, fasilitas, maupun kebijakan hotel harus disampaikan dengan jelas dan apa adanya, tanpa menipu atau menyembunyikan fakta. Nah, menjaga privasi tamu itu juga merupakan salah satu bentuk etika yang wajib dijaga. Karyawan tidak diperbolehkan untuk menyebarkan atau membuka data pribadi tamu, membicarakan kehidupan tamu, dan juga mengambil gambar tanpa izin. Di sisi lain, tanggung jawab dan disiplin juga diperlukan agar setiap tugas dapat dijalankan dengan baik, tepat waktu, dan profesional. Selain itu, etika yang harus dimiliki oleh karyawan selanjutnya adalah kebersihan serta kenyamanan lingkungan hotel. Bahwa kebersihan dan kenyamanan lingkungan hotel itu harus selalu dijaga oleh semuanya, baik itu dari karyawan maupun juga dari tamunya sendiri. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan cerminan dari kualitas pelayanan. Selain itu, keselamatan dan keamanan tamu juga menjadi prioritas utama yang menunjukkan kepedulian pihak hotel terhadap tamunya. Dengan menerapkan etika yang baik seperti ramah, jujur, disiplin, menjaga privasi, bertanggung jawab, maka pelayanan hotel tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga meninggalkan kesan positif dengan membangun citra hotel yang profesional serta terpercaya. Baik teman-teman, etika pariwisata yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi, ketika kita berbicara dengan wisatawan, ketika melayani wisatawan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga perilaku yang santun. Jadi, terhadap semua orang kita harus menghargai dan juga memberikan adab yang baik. Kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh memberikan perilaku yang tidak baik kepada mereka. Karena sebagai tour guide, kita harus menjadi contoh yang baik bagi mereka. Selanjutnya, apa sih mengenai komunikasi efektif itu? Yaitu yang ketiga, kita harus mendengar dan membicara dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus menghargainya, kita harus mendengarkannya. Coba teman-teman pikirkan, kalau kita bicara tapi kita tidak didengarkan, kita tidak dihiraukan, gimana perasaannya? Sakit kan? Nah, maka dari itu, kita sebagai tour guide atau etika berpariwisata, kita harus menghargai satu sama lain dan kita tidak boleh semena-mena terhadap mereka. Dan yang terakhir, kita harus memberikan timbal balik dan respon yang baik terhadap mereka. Seperti kita wajib menggunakan kata terima kasih dan juga mungkin maaf. Karena apa? Karena dari kata terima kasih dan maaf tersebut menunjukkan bahwa etika tersebut. Jadi, dan dari situ juga kita seperti menghargai mereka. Dan apabila mungkin kita capek atau mungkin baterai sosial kita habis, mungkin bisa juga dengan tersenyum saja.
Tapi ingat bahwa kita kan tour guide, jadi kita tidak boleh egois, kita nggak boleh ego. Karena kita sebagai tour guide ingin membimbing mereka, jadi kita juga tetap harus sadar kalau kita tuh membimbing mereka. Dan apabila mungkin kita capek, nggak apa-apa, waktu itu aja capeknya. Habis itu kita bicara lagi, kita memberi arahan lagi kepada mereka. Seperti itu teman-teman. Oke, bertemu lagi dengan aku. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan prima yang ada di dunia perhotelan. Nah, pada dunia perhotelan, pelayanan prima berarti memberikan pengalaman terbaik sejak tamu pertama kali datang hingga mereka meninggalkan hotel. Dengan artian dari awal mereka check-in sampai mereka check-out dari hotel itu mereka diberikan treatment terbaik yang ada di hotel tersebut. Nah, saat tamu tiba di lobi, sambutan hangat dari resepsionis dengan senyum yang tulus sudah menjadi awal yang baik dari pengalaman yang berkesan. Sapaan yang sopan, bantuan untuk membawa barang, hingga proses check-in yang cepat dan ramah, semuanya itu menunjukkan sikap profesionalisme dan juga kepedulian terhadap tamu. Ketika di dalam kamar pun, kebersihan dan kenyamanan menjadi bukti nyata dari pelayanan prima. Setiap detail diperhatikan, seperti tempat tidur yang rapi, aroma yang menenangkan, hingga fasilitas yang berfungsi dengan baik. Nah, semua itu dilakukan agar tamu merasa seperti di rumah sendiri. Kemudian, pelayanan prima juga terlihat dari bagaimana hotel merespon kebutuhan tamu. Seperti ketika tamu mengajukan permintaan tambahan atau menyampaikan keluhan, petugas hotel dengan sigap tanggap dan menyelesaikannya dengan sopan serta penuh empati. Bukan dengan ketika tamu minta tolong mau minta tambahan, kemudian stafnya kayak bodoh amat, itu bukan ya, itu bukan termasuk dalam pelayanan prima di dunia perhotelan. Selain itu, keamanan dan privasi tamu juga harus selalu dijaga. Kenapa? Karena pelayanan terbaik bukan hanya membuat tamu merasa nyaman, tapi juga merasa aman dan dihormati. Jadi, tidak semua hal mengenai tamu itu serta-merta bisa dipublikasikan atau di-share, itu tidak sopan ya. Itu. Nah, dari sinilah esensi dari pelayanan prima itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tamu, tetapi juga untuk menghadirkan kepuasan dan kebahagiaan tamu di setiap kunjungannya. Begitu. Baik, selanjutnya, bagaimana sih kalau semisal etika dasar aja dilanggar? Wah, jelas dong. Kalau etika dasar aja dilanggar, pasti antara pemberi layanan dan penerima layanan sudah tidak baik dan akan menyebabkan kesalahan-kesalahan yang fatal atau serius di antara kedua belah pihak tersebut. Otomatis antara wisata tersebut tidak akan terjadi dengan baik. Oke, tapi sebelum itu teman-teman tahu nggak apa itu etika dasar? Ada yang tahu? Jadi etika dasar itu merupakan aturan atau perilaku yang baik antara pelayan dan juga penerima pelayanan. Di sana kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh semena-mena, dan tidak boleh melakukan hal-hal negatif antara wisata tersebut. Seperti itu. Seperti wisatawan sudah enggan terhadap kita, dan juga dari mereka sudah tidak ada keinginan untuk seperti kepo terhadap wisata tersebut, dan juga dari mereka sudah tidak ada citra yang baik terhadap destinasi wisata tersebut. Jadi semua minus ya di mereka, ya di kita sebagai tour guide-nya, dan juga sebuah destinasi tersebut. Karena kalau dari mereka sudah tidak minat atau sudah kehilangan citra di destinasi tersebut, maka otomatis mereka sudah menilai negatif terhadap kita semua. Jadi teman-teman, kita harus menjaga etika kita terhadap pariwisata tersebut. Ya, jadi mulai dari kampus, mari biasakan diri beretika, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan pelayanan yang prima. Karena dunia pariwisata dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.